Cara paling mudah di dalam memahami fakir miskin adalah dengan memahami kebalikannya. Fakir miskin itu kebalikan daripada ghani. Orang fakir miskin adalah orang yang tidak masuk dalam kategori orang ghani atau orang kaya. Nah, orang ghani atau orang kaya di dalam zakat itu ada dua macam. Ada ghani bil mal, ada ghani bil kasab. Ghani bil mal atau orang yang kaya sebab punya harta. Ghani bil mal ada dua macam, ada dua model. Orang yang punya harta, orang kaya sebab punya harta ada dua model. Model pertama, dia punya harta yang sangat banyak melimpah, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang wajib nafkahnya selama umur ghalib. Nah, perhatikan di sini dalam zakat ada kalimat umur ghalib sebagai kaidahnya. Umur ghalib itu berapa usia umur ghalib itu ada khilaf ulama. Ada mengatakan umur ghalib itu 60 tahun, ada mengatakan 62 tahun. Katakanlah kita ambil pendapat yang 62 tahun. Orang kaya sebab harta, kategori yang pertama atau model pertama adalah orang kaya sebab memiliki harta yang sangat banyak melimpah, yang saking banyaknya jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang yang wajib dinafkahi selama umur ghalib atau 62 tahun cukup. Kalau dia sudah berumur 60 tahun, maka hitungannya per tahun. Jadi kalau dia usia di bawah 62 tahun, nah, maka ukuran 62 tahun. Tapi kalau sudah usia 62 tahun, maka per tahun ukurannya. Ini kaidahnya. Ini harus dipahami ini. Umur ghalib adalah 62 tahun, wakil 60 tahun. Kalau sudah usia di atas 60 tahun, maka hitungannya per tahun. Misalnya si A sudah berumur 50 tahun. Berarti ke umur ghalib kurang 12 tahun. Kalau ikut pendapat yang 62 tahun. Dia punya harta, katakanlah hartanya 1 triliun misalnya. 1 triliun jika dipakai untuk kebutuhan pokoknya dia sehari-hari bersama dengan orang yang wajib nafkahnya, itu lebih cukup. Karena 1 triliun berarti dia kurang 12 tahun. Umpama dibagi per hari, itu lebih daripada cukup. Maka dia tergolong orang yang ghani bil mal kategori pertama. Kalau dia sudah berumur 62 tahun, maka hitungannya per tahun hitungannya. Ini masuk kategori ghani bil mal kategori pertama. Yang kedua, kategori ghani bil mal yang kedua, dia tidak punya pekerjaan tetap, ya, tidak punya penghasilan tetap, tapi dia punya harta yang cukup banyak. Namun kalau untuk dipakai kebutuhan pokok sehari-hari untuk dia dan orang yang wajib nafkahi tak mencukupi. Katakanlah tadi umur 50 tahun. Untuk mencapai umur ghalib kurang 12 tahun. Hartanya katakanlah 3 miliar misalnya. 3 miliar kalau dibagi per hari sampai 12 tahun tidak mencukupi. Tetapi dia punya kemampuan jika uang 3 miliar itu digunakan untuk membuka usaha, bikin toko misalnya, maka hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya sampai umur ghalib dan dia mampu melakukannya. Maka orang ini juga tergolong ghani bil mal kategori yang kedua. Dengan demikian, orang yang punya harta 3 miliar tadi, meskipun tidak cukup untuk dimakan di kebutuhan pokok sampai umur ghalib, tapi kalau dia gunakan untuk modal usaha yang hasilnya mencukupi kebutuhan umur ghalib dan dia mampu melakukannya, maka tergolong ghani bil mal kategori kedua.
Baik, berikutnya ghani bil kasab. Ghani bil kasab adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya per hari dia butuh untuk dia dan keluarganya per hari 100.000 misalnya. Dia punya penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Rutin, penghasilan rutin atau pekerjaan tetap. Dan pekerjaan penghasilan ini di samping mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga penghasilan itu dapat diandalkan sampai umur ghalib. Misalnya, dia punya toko atau dia punya sawah yang hasil tokonya itu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari untuk dia dan wajib nafkahnya sampai umur ghalib. Sampai kalau dia sekarang umur 50 tahun sampai umur 12 tahun, toko itu masih berlangsung, masih bisa mencukupinya. Maka dia tergolong ghani bil kasab. Meskipun tidak punya kelebihan banyak harta lainnya, ya hanya cukup untuk kebutuhannya. Meskipun tidak punya aset harta apapun, maka dia tergolong ghani bil kasab. Nah, dari dua macam ghani tadi, kebalikannya adalah fakir atau miskin. Dengan demikian, fakir miskin adalah yang pertama, orang yang tidak memiliki penghasilan tetap, ya, karena mungkin ada keterbatasan fisik, ya, atau mental, dan tidak punya harta yang cukup untuk dipergunakan biaya hidup kebutuhan pokok selama umur ghalib. Kalau sudah umur ghalib berarti per tahunnya, ya, maka fakir miskin. Seperti orang lumpuh, orang tua, orang sakit-sakitan, dan dia tidak dalam tanggungan nafkah orang lain. Yang kedua, atau orang yang punya aset harta yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama umur ghalib dan tidak cukup untuk digunakan modal usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sampai umur ghalib, maka dia juga tergolong fakir miskin. Yang ketiga, atau orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap, pekerjaan musiman. Kalau dia ada pekerjaan misalnya seperti tukang, buruh tani, tukang bangunan, kuli itu, kalau peserta proyek punya gaji yang cukup untuk makan sehari. Tapi pekerjaan itu tidak dapat langsung lama, paling setengah tahun habis kontrak lagi, kemudian nggak jelas lagi kerjanya apa. Dan nanti kalau kamu habis kontrak apa saya tahu jalan kerja lain, sehingga pekerjaan tadi tidak dapat menjamin memenuhi kebutuhannya selama ghalib. Maka bagaimana? Secara umum maka dia tergolong fakir miskin, kecuali jika pekerjaan itu tidak sampai pada umur ghalib, tetapi gajinya besar. Misal begini contoh, ada orang sudah umur 60 tahun, berarti ke 57 tahun lah, 50 tahun. Ke umur ghalib, kalau ikut pendapat yang 62 tahun kurang 5 tahun. Dia punya pekerjaan tidak tetap musiman, tapi besar gajinya. Per bulan misalnya 150 juta misalnya. Sampai dengan umur 5-9 tahun kontraknya habis. Kemudian dia tidak tahu kerja apa lagi. Tetapi gaji per bulan tadi sisanya jika dipakai untuk membuka usaha yang dia mampu untuk menjalankannya, buat toko misalnya, bisa untuk mencukupi ghalib, maka bukan fakir miskin. Atau jika dimakan sehari-hari sampai kebutuhannya sampai umur ghalib cukup, maka dia juga bukan
ghalib. Bukan tergolong fakir miskin. Dengan demikian, pekerja musiman seperti buruh tani, tukang-tukang itu, ya kalau dapat kontrak kerja, ya punya pekerjaan. Tapi kalau habis kontrak, nggak tahu cari lagi mana. Sementara gajinya hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari, maka juga tergolong fakir miskin. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat menjamin keberlangsungan penghasilan sampai pada batas umur ghalib yang mencukupi kebutuhannya. Maka juga tergolong fakir miskin. Dengan demikian, fakir miskin di sekitar kita banyak kita temukan. Tukang-tukang becak, meskipun ya kalau cukup, kalau nggak cukup. Meskipun tukang yang kerja proyek itu kalau dapat kerja cukup, tapi habis itu nggak ada lagi, maka juga tergolong fakir miskin. Dan orang-orang yang kaya, yang punya aset banyak harta, yang dia mampu untuk menjadikan aset itu sebagai modal usaha, maka dia bukan tergolong fakir miskin. Nah, yang perlu dipahami yang pertama berkaitan fakir miskin, orang yang dalam tanggungan nafkah orang lain, seperti anak yang dalam tanggungan orang tuanya, orang tua yang menjadi tanggungan anaknya, meskipun dia tidak memiliki harta, selama tanggungan nafkahnya itu mencukupi kebutuhannya, maka bukan tergolong fakir miskin. Yang kedua, pengangguran yang tidak bekerja karena malas, bukan karena tidak dapat pekerjaan, tapi karena malas. Andai kata dia bekerja bisa, maka bukan tergolong fakir miskin. Ini hal yang perlu dipahami berkaitan dengan fakir miskin. Jadi kuncinya adalah umur ghalib 60 tahun. Kalau sudah melewati itu berarti dihitung per tahun, baik di dalam ghani bil mal maupun ghani bil kasab. Nah, ini yang perlu dipahami di dalam mengetahui kriteria fakir miskin. Semua ini bisa dibaca di dalam Mahibur Rahman saya juz 2 yang cetakan baru. Itu saya terangkan. Dan merojeknya, ada banyak merojeknya. Kenapa? Karena memang ini agak repot dipahami. Seringkali kesulitan, apa sih fakir miskin itu? Maka di kitab Mahibur Rahman yang juz 2 yang cetakan baru, saya bisa terangkan agak panjang mengenai pengertian fakir miskin dalam zakat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.